Tadinya kan saya ngirim ngirim apa ngirim bukan ngirim sih, nge instastory si demo ini saya instastory dengan durasi 15 detik dengan yang sebenarnya itu ya di sini hanya 1 menit, karena emang untuk iseng-iseng doang, bikin 1 menit ya, artinya untuk IG doang gitu, feed IG gitu. Nah, terus beberapa lama kemudian teman saya nge-DM si Haga itu, ah cuy boleh nih musiknya gitu, enak. Wah, bagus juga tuh ya, maksudnya wah ada yang tertarik nih gitu. Terus dia minta bahannya gitu, bahan mentahnya. Setelah itu ya udah saya sikat aja, yuk kita 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 bikin musik ini bareng. Saya bakalan bikin musik ini dan nanti pokoknya apa ini, saya bakalan buat musik ini sampai beres dulu gitu, sampai berusia sekitar 4 menit lebih sedikit lah gitu. Setelah itu eh, Haga pun menyetujuinya. Hari itu pun saya langsung apa beresin malam itu. Besoknya belum beres, besoknya lagi baru beres demo song yang full gitu, enggak 1 menit, 4 menit lebih gitu. Setelah itu saya minta Haga untuk humming gitu, untuk humming, ngisi part song awal, song song berikutnya dan chorus dan lain-lain gitu. Setelah itu beres dia ngirim juga. Oh iya, kenapa kita kirim-kirim? Karena lokasi kita cukup lumayan jauh gitu, Jakarta dan Majalengka gitu. Nah, setelah beres humming kirim ke saya template. Wah, udah terbentuk nih si lagu itu, udah terbentuk, udah punya bayangan ambience musik yang tadinya saya mau ke jalan A, malah lebih ke jalan A gitu dibilangnya ya, malah melebihi batas apa yang saya pikirin gitu. Karena ketika musik beres itu yang demo song, dimasuki lirik, humming, bukan lirik ya, humming vokalnya Haga itu, wah anjing enak banget gitu. Nggak nyangka gitu bisa bisa musiknya itu bisa enak kayak gini gitu. Menurut saya ya enak ya, enak. Wah ini humming nih, ini harus yang bahayanya itu gini loh, ketika humming itu enak, gue ketakutannya tuh gini awalnya ya, setelah bikin lirik, pas masukin ke lirik, penggalan kata-katanya itu nggak pas, nggak cocok seperti humming sebelumnya gitu. Tadinya kan mau pakai bahasa Indonesia, gue tolak langsung. Kenapa? Justru bahasa Indonesia itu apa ya, susah buat gue, susah untuk di musik seperti yang gue pikirin dan gue pengen tuju ke sana, itu bakalan susah kalau pakai bahasa Indonesia gitu. Makanya gue minta pokoknya bahasa Inggris. Nggak, gue ngeceritain nih ambience musik ini tuh kayak gimana ke si Haga. Gue jelasin bahwa ambience enggak, ini tuh ambience musik ini tuh gue dedikasikan untuk anak saya gitu, anak saya. Dan bisa nggak kalau kalau kita itu satu benang merah gitu, ketika ambience yang saya bikin itu untuk dedikasinya untuk anak, lu bisa nggak bikin lirik tentang anak juga. Karena Haga dan saya itu sama ya, sama bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak yang udah punya anak gitu. Dia deal nih, wah ya udah, di situ sikat, yuk kita coba pokoknya. Pokoknya try and error, gagal nggak enak, kita coba terus nah gitu. Setelah itu dia bikin lirik beres, lirik udah beres nih, oke. uh, Retake ulang vokal humming kemarin, ganti dengan vokal yang udah pakai lirik kata sih. Dia take lagi di Jakarta di kosan. Setelah beres beberapa hari dia ngirim balik ulang, wah anjing ini kok makin enak gitu ya. Tapi ada beberapa part yang memang apa ya, nada vokalnya itu bukan range, nada vokalnya itu kurang cocok gitu. Udah itu gampang. Nanti setelah setelah lagu demo ini instrumennya udah fix, udah beres, baru
di vokal nanti belakangan gitu. Yang penting lirik udah ada, song one dan berikutnya udah ada strukturnya, kita jadiin ini ada sebuah lagu kita berdua tadinya gitu ya. Setelah dipikir-pikir ya udahlah lagu Haga aja gitu, tadinya kan mau duo, udahlah Haga aja gitu. Try to cope, but you're drowning again. A shoulder to cry on is all that you need. You'll find out. Let go of your sorrow. You've got to. Oke. Nah, itu demo version. Itu lagunya lah. Itu lagunya.
Di sini ada beberapa instrumen dulu ya. Sebelum ke vokal, gua bakal bahas dulu instrumennya itu sebenarnya cuma gitar, pad, sequence, dan bass doang gitu. Tapi di beberapa gitar ada berapa layer nih? Ada 5 layer. Di pad ada 3 layer dan sequence arpeggio ada 3 layer juga. Bass cuma segitu sih sebenarnya elemen instrumennya ya. Di vokal udah jelas. Di sini gua bakalan jelasin ada berapa layer nih, ada 12 layer. Di vokal itu ada 12 layer. Nah, di song awal sebenarnya itu hanya oh ya. Di intro berarti ya. Di intro itu kan ada suara anak ya tadi. Itu anak saya dan anak si Haga. Itu anak kita berdua. Kenapa awal mulanya saya sih udah ada rencana dari awal pun setelah kita deal-dealan untuk ngelakuin project ini, karena ini dedikasinya untuk anak. Jadi saya udah dari awal udah mendramatisasikan si musik ini membawa ke ambience kemana gitu. Nanti gua bakal bahas referensi musik ini ya di belakangan aja ya. Gua akan bahas dulu elemen-elemen instrumennya. Nah, ada suara anak kan, contohnya nih suara anak saya dulu. Nih ya. Nah, kan di sini tuh di layer ini kan yang ini suara anak saya dan yang ini suara anak si Haga. Jadi sebelum ada reverse vokal ini kan di sini juga ada reverse-nya vokal si Haga gitu. Kenapa dimasukin ke sini? Karena emang awalnya nggak ada gitu. Jadi seperti ini awalnya. Nah, nggak ada jembatan untuk ke masuknya si suara teriakan anak-anak itu gitu. Dan di reverse ini sebenarnya nggak ada secret sih. Ini hanya penggalan chorus yang gua reverse gitu. Kenapa gua reverse? Karena saya dan Haga gak ngerti anak kita berdua itu ngomong apa, apalagi orang lain gitu. Kita juga nggak ngerti gitu, karena ini bahasa anak kecil 1 tahun 2 tahun kurang gitu. Makanya di reverse ini di layer ini yang di reverse ini gua sengaja di reverse biar sekalian aja nggak ngerti gitu. Padahal kita berdua aja yang ngerti bahwa di reverse ini adalah chorus sebenarnya, cuma di reverse itu. Alasannya yaitu biar dua elemen vokal anak ini bisa sinkron gitu dengan vokal chorus ini yang di reverse-kan gitu. Jadi sama-sama nggak ngerti gitu. Nah, setelah itu di vokal setelah ada intro masuk ke song awal. Yang ini nih, yang ini song awal sama song 2 kalau nggak salah, terus bridge. Nah, di sini nggak ada yang istimewa, vokal biasa dan nggak ada ada backing vocals di bridge kalau nggak salah. Apa bridge atau apa sih sebelum masuk chorus tuh, lupa gue. Nih backing vokal. A shoulder to cry on is all that you need. You find out. Nggak ada efek-efek lain, cuma aslinya ada reverb gitu dan delay. Nah, setelah itu masuk ke chorus. Nah, di chorus nih banyak elemen-elemennya gitu, banyak layer yang ngepad gitu. Whatever happens, I'll be around. And my arms wide open. Nah, di sini kan layer chorus nih. Layer chorus sebenarnya kan ini, sebenarnya aslinya nih. Vokalnya. Never you come home. Cuma itu.
Tapi di sini saya ada blocking antara vocoder dan ya vocoder semua sih, 3 layer ini nih. 3 layer ini adalah vocoder semua, cuma yang ini down pitch, yang ini normal pitch, yang ini ya. Terus yang ketiga adalah normal pitch tapi pitch up gitu. Sedikit ada pitching up-nya gitu. Cuma nggak terlalu terdengar gitu. Contoh nih, yang down, yang ini ya. Yang merah. Nah, kenapa ini harus ada ini gitu? Karena saya butuh apa ya? Sebenarnya butuh ada bassnya gitu, bass robotik gitu. Terus di vocoder ini nih ada normalnya. Nah, di situ ada efek delay sama reverb gitu. Terus di vocoder pitchingnya jadi di dua perbedaan vocoder normal dan yang bawahnya ini sebenarnya ada suara 3, suara 2 sama suara berapa ya? Ada yang perbedaannya gitu. Gua lupa karena si vocal directornya itu ada dibantu sama Yogi sama si Gengi gitu. Kebetulan ini tag vokalnya di si Gengi gitu. Jadi gua lupa gitu ini kayak gimana. Terus nah ini bagian mau ke chorus terakhir. Nah di bagian humming ini kenapa gue pakai humming? Tadinya kan nggak ada. Ini idenya tuh setelah track finishing terakhir di si Gengi. Karena di sini tuh musiknya itu kan nggak ada drum, nggak ada instrumen yang bisa bikin apa ya, bikin emosinya sangat naik gitu, karena nggak ada drum. Jadi gue kasih layer humming di part ini. Nah ini kan sebelum masuk chorus terakhir. Nah, ada selipan bahwa di sini itu idenya sih agak dengan glitch atau staccato atau glitch ya. Glitch lah disebutnya, gitu. Kayak gini. Nah, di glitch ini nah, jadi nyambung ke chorus terakhir. Ini idenya si Haga sih, ide si Haga buat bikin glitch gitu. Anjing gokil juga katanya. Ini nggak kepikiran sama saya tadinya. Nah itu vokal dan seterusnya sama sih. Ini chorus terakhir sama seperti chorus awal. Komposisi elemennya seperti itu, ada vocoder gitu. Terus di gitar itu ada 5 layer ya, seperti biasa bahwa di sini ada gitar ambience ya, ambience di mana string clean seperti ambience pada umumnya. Nah itu, nah di instrumen gitar ini semuanya gue pakai bias effect gitu. Kenapa pakai bias effect? Malas tadinya, malas untuk buka pedalboard gua yang di belakang, malas banget. Jadi gua cobain ini, keterusan jadi lupa gitu untuk retake dengan pedalboard asli pedalboard analog yang saya punya. Jadi ya udahlah, worth juga kok pakai bias, lumayan oke gitu. Nah, layer ini bete sebenarnya, bukan bete sih. Kalau mungkin ada yang ngapain sih gitu, ada layer picking kayak gini. Nah ini sebenarnya ya saya nyomot dari referensi musiknya si Niji, kayak yang si lagu ini. Dengarlah dunia, rintihan hatiku yang terbalut dalam doa. Nah di situ si Ariel Niji itu dari awal, nah dia tuh tek 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 tek. Nah saya masukin elemen itu ke sini gitu. Ternyata lumayan oke.
Jadi ada tung 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 tung. Karena nanti di pad kan ada pingpong stereo delay gitu. Gua tengahnya tuh pakai ini gitar yang picking ini. Next, seperti pada awal, delay reverb dengan gaya ambience song sama bagian ini sama sih, kayak gitu sampai akhir ya. Terus di yang humming tadi, bagian humming awal, gua kasih gitar. Kenapa? Karena di humming itu kan gua pengen energinya naik sedikit, naik gitu. Gimana caranya? Karena kan gak ada drum gitu. Haga pun bilang udah pakai drum aja, tapi gua kekeh gak mau pakai drum. Karena referensi musik ini tuh dari si musik yang ono gitu. Nanti gua jelasin. Kita dengerin. Nah, picking pada umumnya yang saya sering gunain gitu di produsen saya semua gitu. Udah sih, gitar itu aja kayaknya. Di pad ini ada 3 layer. Ada neck planet, bedpad, organ katedral gitu. Organ katedral pad. Di sini semuanya saya gunain produk Arturia karena saya love banget dengan Arturia. Saya adalah fans berat Arturia gitu. Ya, kita dengerin dulu neck plate kayak gimana. Neck planet soundnya yang ini. Ngayun ya. Kenapa ngayun? Ya, bukan kenapa ngayun ya, berarti emang kebutuhan saya pengennya kayak gini gitu. Anjing, tukang tahu bulat. Langsung ke bedpad. Nah, di bedpad ini, bedpad ini lebih ke pad in, pad out gitu. Lebih ngayun tetap. Basically si padnya tuh tetap ngayun, cuma dia gitu. Coba dengerin. Makin tinggi, puncak turun. Itu bedpad. Dan ketiga ada si organ katedral di bagian mana nih? Yang ini nih. Oh, bagian chorus. Nah, ini unik nih kalau menurut saya ya, organ katedral itu. Kayak organ di katedral pada umumnya gitu, cuma ini dengan versi si pad gitu. Dengan versi pad, jadi ada nuansa notasi yang bukan notasi, pitching yang high gitu, yang bridging gitu. Kalau disatuin tuh kayak gini jadinya. Udah sih, nggak ada yang istimewa sebenarnya, cuma 3 layer ini kayak gini semua gitu. Di arpeggio dan sequencer ini ada 3 layer. 3 layer. Kita dengerin yang locket bass kayak gimana sih, gue lupa. Yang ini nih. Oh, basically ini sebenarnya bass. Ini bass, cuma saya pitchingnya diganti ke lebih yang oktav tinggi gitu. Oktav tinggi dan kasih pingpong delay, sedikit reverb gitu. Satu not ya. Satu notasi ya, nggak pindah-pindah. Lockout bass cuma satu not. Kalau pad organ
Ini pindah-pindah, nggak satu nggak satu not, chord gitu. Sama pakai pingpong delay. Terus next di bagian humming dan chorus terakhir ada soft arpeggio. Nah, kalau kita satuin jadinya kayak gimana? Kita dengerin di chorus terakhir. Whenever you come home, the doors are Terus terakhir ada whisper bass. Ini bass pad, bukan bass pad sih, bass analog synth. Gua pakai whisper bass. Kita dengerin kayak Moog ya. Basically-nya kayak Moog kalau nggak salah. Wow. Gitu. Ada apa? Bukan release. Cut off-nya bukan cut apa ya? Bukan cut off nih, apa namanya? Wow. LVO, PCO apa ya? Lupa anjir. Ini dirubah, diedit, tetap pakai, pokoknya dari pad, sequence arpeggio dan whisper bass itu semuanya pakai Arturia, produk Arturia semua. Next, kita udah bahas semua elemen musiknya dan apa-apa aja ada instrumentalnya, instrumennya. Oke. Benang merah semua musik ini tuh dari YouTube. Anjing lupa namanya. YouTube judulnya Love Is All apa ya? Pokoknya di album Experience 2017, 2000 berapa ya? Oh, in love with you and I know na 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 na. Pokoknya lagu ini bukan benang merah ya. Referensinya hampir dari lagu itu, tapi ambience-nya. Nah, ini nih. Hanya memberi apa? Hanya menyaring ambience-nya kayak ini. Ya maksudnya dari si musik YouTube yang itu tuh nggak ada drum. Cuma string doang, string semuanya, string. Nah, saya tuh berpikir, wah ini bagus juga nih. Musik tanpa ada drum yang naik kayak gimana berantakan tuh nggak. Ya maksudnya masih enak didengar gitu, masih ambience apa di dinamiknya masih ada gitu, kapan naik kapan turunnya tuh masih ada karena apa, ada beberapa instrumen yang mendukungnya gitu, kayak tadi ada pad, ada string gitar, jadi nambah ambience di mana dinamika harus naik gitu sebenarnya gitu. Nah di si musik YouTube itu yang judulnya Love Is All apa, pokoknya di album Experience itu menarik gitu ini. Nah ambillah gue bikin musik ini seperti itu. Terus ada selain YouTube ini ada Coldplay sebenarnya. Kenapa pakai vocoder? Ya di YouTube juga ada vocoder soalnya, tapi vocodernya kayak gini, hanya backing na 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 love is love and na 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 na. Cuma ya gitu, konstruksi musiknya itu hampir sama gitu, dari ada vocoder, elemen dan konstruksi keseluruhan musik yang gak ada drumnya gitu, hampir sama gitu. Kayak ada energi yang harus masuk, seperti energi Radiohead yang masuk gitu, kayak sequence arpeggio-nya gitu, karena suka banget dengan sequence arpeggio dari lagu-lagu si Radiohead yang kayak ada arpeggio dan sequencer modular synth yang dibarengin sama dua drum penabuh disatuin sama modular synth, masih sinkron. Nah di situ saya belajarnya gitu, makanya meskipun nggak ada drum di sini tapi gua
gunain sequence arpeggio ini beberapa layer yang bertabrakan tapi masih berkesinambungan gitu.